Pojok DKV, podcast jawaban orang kreatif. Halo semua, aku Alma. Di sini aku sama Dan nama aku Giana. Gimana kabarnya Mak? Kita balik lagi nih di Pojok DKV. Iya ya. Sekarang kira-kira bintang tamu kita siapa ya? Kalau nggak salah bintang tamu kita ini orang tercool. Terus juga dia lulusan sarjana DKV. Orang penting atau legenda? Iya, dia Legenda juga Atlantis. dia juga guru di SMK Atlantis. Siapa tuh kira-kira? Intro. Udah. Kak, intro please. Masuk. Iya, udah. Emang harus ini ya? Pakai sebutan legenda. Iya, kan udah sesepuh. Kayak motor saya legenda. Legenda DKV. Kan Legenda sesepuh. tuh kan kayak legenda ini apa sih? Pendekar itu Mas Sarung tuh legenda, cerita legenda. Ya Bapak kan udah lama. Udah lama ya? Ya. Intro dulu dong. Intro nama nggak ada yang tahu nih. Oh itu intro dulu. Ini ntar di ini nggak? Diedit nggak? Apa mau JJ? Oke ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nama saya Ferdi, guru produktif di SMK Atlantis, jurusan desain komunikasi visual. Oh iya. Udah berapa tahun? Lama banget deh pokoknya. Lama. 10. Lebih. Kan 12 tahun. Berarti kita Berarti ketika saya udah ngajar di sini, kamu masih tahun SMP, berapa? SMP ya? SMP apa SD? belum SD malahan, kan umurnya 4 tahun. Berarti belum. Iya, kita masih 4 tahun. Berarti masih kecil ya? Saya udah ngajar di sini ya ampun. Berarti sayanya yang tua. Ya. Jadi pertama-tama bisa dong ceritain sedikit tentang bapak kita. Iya. Perkenalan. Kenalan, kita kan belum Cerita. kenal. Kan tadi Apa? udah tuh, Bisa. namanya kan udah kan? Kalau Namanya bisa. udah. Terus apa lagi? Pekerjaan. Iya. Jadi pekerjaan saya kan tadi sudah dibilang di awal sebagai guru produktif di jurusan desain komunikasi visual. Ajarnya gimana di SMK Atlantis. Selain itu, saya juga aktif di dunia kreatif, freelance khususnya dari tahun 2010. Pekerjaan pertama yang saya ambil itu Jagomatika program dari Trans 7. Saya sebagai asisten ilustrator. Kerjanya ngapain aja tuh? Scan gambar, ya, terus apa lagi? Outline, coloring karakter, terus bikin backgroundnya atau environment, terus ada lagi kuas ajari paraden, sama ada juga outline karakternya, terus apa lagi bikin environmentnya. Itu di 2010. Dia 2010 2 tahun. Iya. Ya, kita udah dari belakang bareng. Berarti kamu 2010 lagi ngapain tuh? Masih TK. belajar ABC. Enggak kan belum TK. Belum TK. Saya udah itu ya. Udah gambar. Kok bisa betah sih di dunia animasi dan ilustrasi? Udah cinta. Aduh. Cinta first love. Iya. First love. Cinta dari kecil. Eh, Kan biasanya pekerjaan kalau sudah cinta mau diapain juga pasti mau aja. Sayang gitu, pekerjaan. Sesuai pengalaman. Gitu. Pengalaman apa? Pengalaman hidup enggak dong, beda itu, Pak. Beda. selama lulusan desain nih ya kan pasti Bapak banyak lah ketemu dari tantangan terus juga inspirasi gimana perjalanannya, coba ceritain kita pengen tahu nih ya. Perjalanan. Perjalanan hidup. Perjalanan ini. Jadi tuh. Ya, gimana? Biasanya gini dulu ya kan awal tadi jago matika ya, saya ya jago matika di awal. Terus setelah itu baru saya masuk dunia persyutingan, ke iklan maksudnya. Sebagai apa? Aku bantu, saya sebagai bantu storyboard, bikin storyboard. Sampai
2000 berapa tuh 2000 Berapa? 11, 12, 13, 14, 15 itu masih menggeluti atau mengikuti perkembangan, jadi kayak bikin komik, storyboard juga pokoknya masih dalam ranah kreatif yang lebih spesifiknya ke ilustrasi. Pernah game designer juga. Kenapa Bapak milih animasi sama periklanan? Kenapa nggak yang lain gitu? Oh, Ya, betapa Kenapa tadi. ya? Kenapa harus milih begitu? Tadi yang pertama saya bilang, kalau pekerjaan itu sudah dicintai, pasti akan dilakukan apapun. Bener nggak sih? Benar, Kalau kamu suka sama Apa? cowok nih, ya kan? Kalau udah cinta gitu, Iya. pasti apapun dilakukan gitu. Sama gitu, ini juga sama. Yang berhubungan Bener, dengan ya. kreativitas, ya khususnya di desain, di ilustrasi, gitu, animasi, pasti saya kerjakan. Gitu. pertama kali nyadar kayak wah gue suka banget sama pekerjaan ini tuh pas kapan Kak? Iya, tahun berapa? Kayak pas Bapak ngapain gitu? Pas saya ngapain ya? Saya ngomong, nggak mungkin ngomong. Belum lagi. Pas suka gitu, ya udah ketemu aja passionnya emang dari dulu kan emang suka gambar. Ah, Dari kecil suka gambar. Gambar apa? Dari umur 3 tahun. gambar benar. Gambar di tembok, gambar orang, sampai tembok rumah saya itu penuh Ya, dengan Miriam. goresan pensil saya. Nggak diomelin, Iya. nggak diomelin orang tua saya. Iya, kok bisa? Bisa karena ya mendukung berarti orang tua saya. Gitu. Iya. Terus. Dibiarkanlah anak kecil berkreativitas. Awalnya seperti itu. Ya kan kalau gambar-gambar gitu kan butuh kayak keterampilan gitu ya. Itu Apa? Ide-idenya sih Iya, ya kayak kayak- kok bisa kepikiran mau gambar ini gitu. Kan nggak mungkin buat kepikiran mau bikin apa gitu. Gimana tuh Kalau gimana? referensi atau ide dari zaman kecil saya kan televisi itu kan masih ini ya, masih aktif ya, televisi swasta tuh masih aktif. Ya saya referensinya pasti nonton TV, kartun. Anime. Dulu anime belum terkenal. Ya kan pas Bapak masih kecil. Itu anime belum terkenal dulu. SD aja tuh ada nama film Braystar. Apa itu? Nggak tahu kan? Film jadul ya? Iya. Tahu kan? 90. Ada nama Braystar, ada nama Centurion, ada namanya Dinosaurus, ada yang namanya Transformer. Nah, asal kamu tahu, Transformer itu adalah adaptasi dari film kartun zaman dulu. Itu Transformer di awal. Kartun apa? Film kartun. Tahu film Transformer kan? Tahu. Iya. Tahu kan robot. Robot dan truk itu film kartun awalnya. Nah, baru tahu kan? Iya, gitu. Apalagi? Ya, apalagi? Kan kayak buat kita nih yang baru terjun di dunia desain lah atau animasi lah, itu tuh kayak apa sih yang perlu diperhatiin gitu loh Pak? Jadi sketsa sama Iya. ilustrasi apa yang kayak detail-detail apa yang harus kita perhatiin. Kalau bicara teknik, kalau kamu pengen terjun ke bidang kreatif ya, bidang kreatif, mau ke teknisnya, orang yang menjadi kreatornya, yang pertama itu poin pertama tuh banyak-banyak berlatih. Jadi habiskan masa mudamu, ya kan? Tabrak aja, tabrak arti kata ya kamu harus kreatif gitu. Sekarang apalagi platform media itu, oh ya makasih, saya dikasih air minum. Nggak disponsor. Nggak ada sponsor ya. Nggak disponsor tuh. Oke, jadi balik lagi ya, kalau misalkan tadi apa sih? Lupa saya. Tadi apa? Platform. Oh, iya, referensi. referensi. Sekarang kalau kamu mau teknikal, kalau misalkan kamu mau jago di bidang apapun ya, di bidang kreatif ya, mau desain grafis, mau ilustrator, mau sebagai director, mau sebagai editor, apalagi mau sebagai motion graphic, mau sebagai voice over,
yang masih hubungan dari kreativitas ya. Tadi yang pertama kamu secara teknikal kamu harus berlatih lebih giat. Mau jadi ilustrator ya kamu mau tidak mau harus jam latihannya ditambah. Misalkan bangun tidur, dari dulu bangun tidur pasti tambah 2 jam, mau sejam. Berarti kan emang suka kalau bapak mah. Ya memang kan di awal kan kamu suka dulu, saya bilang suka, sayang, baru cinta gitu. Nah itu kan yang akan menaikkan skill kamu, teknik kamu seperti apa. Apalagi zaman sekarang sudah banyak referensi dari mulai YouTube, Instagram, kan dulu belum ada. Saya hanya beli dulu gambar-gambar, beli komik yang kecil yang harga 300 perak, Punakawan. Apa itu? Ya, Petruk, Gareng, Semar, sama Bagong, Tumaritis. Itu referensi saya. Terus kalau hari Minggu film kartun, ya itu tadi kayak He-Man, Centurion, Dinosaurus. Itu pun kalau misalkan hari-hari biasa, jam 2 siang, cuma setengah jam, udah nggak ada lagi. Dan nggak bisa ditonton ulang. Kalau sekarang kan enggak, ya kan ya, media banyak media platform yang gratis lah. Berarti harus niat dulu. Iya, harus niat dulu emang niat. Gitu. Kan sesuatu harus diniatkan dulu. Berarti kalau mau naikin skill banyak berlatih gitu. Betul, banyak berlatih. Jam latihannya harus tambah. Jadi pengorbanan kamu tidak akan sia-sia. Yang dirasakan bukan pas sekarangnya, bukan sekarang sejam atau 2 jam atau sehari 2 hari, tapi jangka panjang. Itu namanya investasi ilmu. Buat masa depan. Iya, nanti berasanya pas ketika kamu sudah lulus sekolah, lulus kuliah, kalau kuliah, kamu sudah punya kemampuan yang lebih baik di antara teman-temannya. Itu. Quotes Pak Ferdi 2024. Catat. Oke, sekarang masuk aja kali ya ke pertanyaan para sobat pojokan. Jadi namanya sobat pojokan tuh. Iya. Sobat apa? Sobat pojokan. Bukan sobat padi ya. Bisa sambil minum nggak apa-apa kan ya? Boleh. ASMR. Ayo, gini. Apa aja tuh pertanyaannya? Apa aja pertanyaannya? Nih yang pertama, buat kebanyakan pengalaman dari orang-orang, musuh terberat orang yang suka gambar itu kan artblock dan coloring. Oh iya bener. Kayak lagi gambar tiba-tiba ini kita harus gambar apa? Artblock. Bapak pernah artblock ya? Pernah artblock. Iya. Oh sebutannya artblock ya? Iya. Artblock, bro. Emang apa kalau Bapak apa? Nggak ada sih. Males sih. Gini, jadi istilah artblock itu saya nggak tahu populernya dari mana. Kayaknya zaman saya tuh nggak ada namanya artblock gitu. Apakah generasi yang sekarang menciptakan bahasanya? Nggak tahu juga, cuman ketika kita tidak punya referensi, ya kita gambar lagi. Kalau saya gambar lagi. Kan nggak ada kayak nggak ada uang harus gambar apa nih? Kok bisa gambar lagi? Ya gambaran kita pernah ingat untuk menaikkan mood gitu, ngelemesin tangannya supaya lancar gambarnya. Kalau Bapak gambar apa? Misalkan satu proyek saya mau gambar komik, frame-nya, scene-nya adegan makan seperti keluarga. Katakan saya susah untuk mencari referensi gitu, stuck ya kan? Ya udah, paling saya cari gambar lain dulu gitu, yang saya sukai. Saya gambar monster tuh. Saya gambar monster, cari-cari di internet. Kalau sekarang gampang, cari di internet. Udah banyak kayak sekarang cari di internet segala macam, nanti ketemu. Oh iya kayak gini ya. Kalau kita kalau gambar malah nunggu mood. Jangan nunggu mood. Gimana? Kalau pekerjaan nggak bisa nunggu mood. Iya lagi. Iya kan kayak kita kalau gambar kayak kalau misalnya gak ada moodnya jadi mau jadi jelek. Tapi kan kalau emang bagus mood itu jadi kayak lebih enjoy aja gitu loh. Terus juga hasil lebih bagus. Iya. Begitu Kayak ya. lebih niat. Iya. Berarti kalau anak sekarang gitu ya. Iya, milenial. Iya. Jadi harus dibedakan sekarang. Harus dibedakan. Jadi kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan rutinitas setiap hari, nggak boleh nunggu mood.
nggak boleh nunggu ya dikerjakan. Kalau tidak kerjakan Iya. kan bisa karena terbiasa. Quotes lagi, Berarti quotes lagi. Iya, catat ada dua. bisa karena terbiasa. Nanti jam terbang akan mengikuti. Anjay. Quotes Pak Ferdi. Banyak hari ini. Kalau buat tips-tipsnya buat yang baru pemula gitu, yang baru mau mulai terjun, wah mau gambar nih, apa nih yang Tipsnya, tips-tipsnya? Apa? tipsnya jangan apa sih? Jangan putus asa. Jangan pantang menyerah. Apalagi gak usah dengerin temennya yang gak suka. Tuh dengerin ya guys. Kalau misalkan ada temennya yang temennya yang Menjelekin. ngapain sih lo gambar-gambar gak jelas itu, terus kadang-kadang gini kan dipatahin nih sama temennya. Ya elah cuma gambar gitu doang aja pakai Bangga ya. effort gitu, pakai konsentrasi. Capek tahu gambar butuh meres otak. Iya bagus ya. Apalagi tipsnya tadi ya. Yang Berarti- ketiga nih. Tapi kalau misal kalau mau membuat apa sih, kalau misalnya kan kita gambar karakter itu anatominya penting nggak, atau kita harus belajar anatomi dulu, atau udah langsung tinggal gambar aja karakter? Step by step. Penting lah, fundamental tuh penting, basic fundamental. Jadi dari fundamental sendiri kamu akan buat semuanya, dari basic sendiri kamu akan buat. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Banyak senior ilustrator senior saya memang belajarnya fundamental kuat di sini. Jadi ketika pas ada pekerjaan sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, anak sekarang saya harap generasi sekarang ini bisa meneruskan rasa itu fundamental. Jadi bukan hanya sekedar gambar tok aja. Kan ini kan nanti akan terus ini regenerasi senior saya pensiun, ya kan? Saya yang ganti. Kalau saya pensiun, Siapa yang ganti? Ya kamu berdua gantiin. Iya, kan terus-terusan begitu. Kalau ini, Terus kalau kita siapa yang gantiin? ya adik kelasnya siapa? Dididik gitu. Ini seperti ini. Situasinya seperti ini kalau misalkan kamu sebagai ilustrator, sebagai animator kayak gitu. Ada lagi. Banyak lagi yang nanya. Iya lagi banyak banget lagi. Apa lagi? Tapi- Saya tuh sebuah Q&A. bener-bener. Kita Q&A bersama Pak Ferdi. Iya. Tapi ya kita masuk ke iklan dulu ya. Ini ada yang menanyakan iklan ya. Jadi yang perlu disiapkan sebelum membuat iklan apa aja? Bapak ngajar iklan. Iya. ngomong Emang iya? Iklanan. Ada iklan. iklannya. Ada pertanyaan iklan. Ah. Kalau mau buat iklan, yang pertama klien dulu dapetin. Tapi kan kalau yang dari sosial media biasa banyak kan yang kayak buat iklan gitu yang pakai apa sih sinematik gitu. Nah itu tapi emangnya mereka udah di klienin sama brandnya? Iya brand. Jadi kalau misalkan kamu dapet klien, tentukan dulu brandnya brand apa. Dan ini ya pertanyaannya melenceng dari ilustrasi sama animasi. Iya nggak tahu tiba-tiba ada sih. Kalau di dunia persyutingan sebenarnya posisi saya sudah line producer atau produser kreatif. Jadi saya punya anak buah, harusnya ada punya anak buah yang bisa menghandle membantu pekerjaan saya, kayak membuat jadwal, breakdown sheet gitu, jadwal kru, terus meng-email ke sutradara apa saja kebutuhannya, treatment, bikin board, bikin board inilah, bikin board yang bertempel-tempel, saya lupa namanya lagi. Storyboard. Ya storyboard, tapi ditempel-tempel di itu, di mana di. Terus tugas Bapak apa? Ya itu tugas saya. Yang gambar storyboard. Saya mengarahkan. Iya, Saya mengarahkan. Kan, Bos. Mengatur schedule. Waktu saya nih schedule sudah diatur nih, ketika mau produksi kayak ini kalian nih produksi harus tahu on cam jam berapa, saudara datangnya jam berapa, harus tahu semua kru harus dikumpulin. Jangan ada yang terlambat kayak gitu. Oh karet? Diomelin, dipecat langsung. Itu dipecat. Itu kejadian di kreatif seperti itu.
Kalau kamu suka di dunia kreatif, jelek sekali, nama kamu akan jelek seterusnya. Dan kamu tidak akan percaya. Berarti harus jaga banget kepercayaan. Nah, betul. Tuh guys, Gitu. pesannya ingat ya. Quotes lagi. Pesannya buat adik-adik di luar sana yang suka Iya. kreatif, jangan mengaku anak kreatif. Apalagi jangan ngaku wah anak syuting gitu. Tapi tidak disiplin, tidak Apa? berkarakter. Iya. Tahu kan kalau karakter gimana? Eh, Oh, Gimana? gimana? Maksudnya berkarakter tuh apa? Berkarakter tuh gini. Ketika Saya kamu cara sudah menjadi percaya profesional, karakter seorang profesional tuh apa? Mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Ya, kita di tuh kumpul tim jam 6, ya jam 6 semua. Mandiri, ya udah mandiri dengan tugas masing-masing. Berarti mau bantu-bantu gitu kan ya? Ya boleh, ngebantu boleh, tapi jangan lupa dengan job desk-nya masing-masing. Apalagi itu jadi tanggung jawab apa yang diperintahkan. Misalkan Ama bawa storyboard besok 5 rangkap, ya 1 pegangan buat sutradara, buat produser, terus buat talent, buat astrada. Jangan lupa ya, besoknya lupa. Siapa? Kalau misalnya lupa gimana? Diomelin, pecat. Diberhentikan kalau memang bisa, langsung diberhentikan ketika produksi. Nganggur. Tapi kalau itu malah gampangin ini nggak sih? Jadinya, iya kan kalau misalkan bapak itu berarti dia nggak ada inisiatif buat nyatet atau apa gitu. Ya makanya ketika itu kan tanggung jawab produser, makanya produser akan disalahkan seperti itu sama klien. Saya berarti yang salah. Ya konsekuensinya harus ada konsekuensi dari si tim. Oke, pertanyaan Next question. lainnya. Nextnya Dari animasi sekarang masuk animasi ya. Animasi lagi nih. Ya. Kalau animasi biasanya bapak tuh kalau misalnya mau buat berapa lama, terus kalau misalnya udah jadi nih durasinya berapa menit? Yang kayak di itu project bapak. Oh iya, kan dia bikin itu Tiko. Tiko. Tuh, ini dia. Demam. Tuh, kenapa buat Namun semua berubah ketika ini bapak bikinnya per kelompok ya? Ada ini? Ya kebetulan ini kan per tim. Iya per tim. aja itu plan. Itu berarti per tim. Bapak tugasnya Tim. ngapain? Ya mengkoordinator semua. Oh, timnya. berarti bosnya? Bosnya. Pimpinan leader. Oh. Kalau bos tuh meninggalkan anak buahnya kalau misalnya kesalahan. Kalau leader itu bertanggung jawab. Leader itu bertanggung jawab semua dari kegiatan dari awal sampai akhir. Harus bertanggung jawab. Kalau misalkan ada yang sakit, kalau leader akan menggantikan, cari penggantinya. Itu seorang leader. Kalau bos sakit nih, gue mau tahu. Ya gitu. Itu berarti buatnya berapa lama? Oke, kalau untuk teknis pembuatannya harusnya itu 1 hari sekali. 1 hari satu video. Emang berapa? Satu hari satu video? Iya, makanya berapa? Emang timnya berapa? Kok bisa sehari enggak gitu? Enggak lah. Kita Enggak aja. kayak gitu. Kita Kan gini, makanya kan gini. Ketika ingin memulai seperti itu harus tahu dulu kebutuhan platformnya atau medianya mau seperti apa. Kalau kita mau di media sosial kan hitungannya per second, Iya. per detik dong. Berarti secara gambar ya tidak terlalu unik atau tidak terlalu detail, dan kita harus memenuhi algoritma dari media sosial tersebut.
ya harus sehari satu atau 2 hari satu jadi. Gitu. Kan ada praknya, kita ada praknya, tapi ada pra produksinya. Saya bikin storyboard dulu, cerita segala macem. Karakter sebelumnya sudah dibuat. Jadi karakter yang sudah ada dipotong-potong nantinya. Nah itu fungsinya tim. Terus kepikiran bisa bikin project itu tuh dari apa Pak? Pikiran apa ya? Ya bikin aja. Bikin Mau? aja. Ya, mau lah. Kan tadi Inspirasi. kan karena cinta. Semua itu berawal dari cinta guys. Semua itu berawal dari tatap-tatapan. Jadi Kalau pembuatannya itu biasa dari pakai aplikasi apa, terus pakai alat-alatnya apa aja. Jadi kalau teknis ya ngomongnya ya. Iya. Kalau untuk buat di media sosial sebenarnya sekarang gampang cara buatnya, banyak aplikasi yang mendukung. Kalau zaman dulu kan susah banget ya. Sekarang aja Adobe aja sudah lengkap. Pakai aja Adobe Family yang memang sudah tersedia pada Adobe Photoshop. Itu gratis. Adobe berbayar. Bayar per tahun. tapi worth it sih. Iya lah, Worth it dong. enak, bagus juga, rendernya juga gampang. Mbak pakai? Bapak selain itu pakai apa lagi? Enggak sih, selama ini pakai Adobe aja, Emang masa? nggak pernah pakai yang lain. Animasinya juga? Iya, Adobe aja. Cuma After Adobe Effects, aja. pakai After Effects. Bener-bener. Berarti kalau cara pembuatannya tetap pakai Adobe. Terus kok bisa namanya tiba-tiba jadi apa tadi? Tiko. Namanya Tiko. Iya, Terus nama aja terus muncul. karakternya apa? Mirip Mulutnya ini kayak tau, Arsan mirip yang si Juki itu. Bener gak sih? Iya, itu Iya. kan. Ya itulah, makanya kan referensi. Oh iya. Kita kan udah Referensi, referensi kebanyakan apa sih kreator-kreator lain ya gitu. Sebenarnya saya bikin ini juga telat arti kata masanya sebenarnya udah banyak yang buat ini. Saya telat sebenarnya. Saya bisa buat beberapa tahun yang lalu, tapi daripada tidak buat sama sekali, ya lebih baik dibuat supaya kita punya karya. Jadi jangan gaya dulu, berkarya dulu. Jangan gitu karya itu. Quotes lagi tuh. Tambahin. Iya, coach lagi. Ada berapa tadi? Itu bisa bikin buku Banyak tuh motivasi. Udah berapa episode sih? Pak? kata-kata. Nih, coba kita lihat ya. Tiko Days. Itu nggak ada suaranya. Karakternya mirip Kak Ferdi lagi. Iya. Yeay. Tepuk tangan dong. Follow yang belum follow ya. Saya belum. Yang Saya nonton belum. jangan lupa di follow di code.base-nya. Saya promosi. Iya. Lumayan. Itu kok bisa apa? Di sini ada kan? Apa? Di sini ada nih. Iya. Pop up. Twing. Pop up-nya ntar ada. Itu animasinya sebenarnya awalnya berarti tentang kesehariannya si Tiko. Iya, tentang saran-saran. Terus itu kok ada ayamnya itu peliharaan dia. Iya, ikonnya aja supaya Tapi nggak ada ayamnya. ada nanti. Ada. Ayamnya nama siapa? Namanya itu rahasia itu. Ya, masih di itu ya rahasia. Nanti kan ada yang versi panjangnya. Plannya adalah versi panjang. Oh, yang kayak dalam pelok. Kayak Juki, apakah nanti masuk Tiko bioskop, berubah masuk jadi bioskop. apa? Jadi Oke. alim? Apakah Tikonya berubah jadi binaraga? Tapi itu satu video kan sehari berarti sampai sekarang. Sampai sekarang Masih ongoing. masih on progress. Wow. Ongoing. Oh iya, ongoing. Ongoing yang mau kemana ongoing? In progress. Tahu gak? Berarti ya Masih. tentang kesehariannya si Tiko gitu. Udah setiap hari kayak gitu atau Kenapa nanti nggak ada langsung bakal? ini kayak bikin animasi panjang gitu? Kenapa nggak? Nah, kamu juga harus tahu
ketika kreator untuk membuat animasi yang durasinya lebih panjang, pasti timnya akan lebih banyak. Seperti itu. Saya harus mempersiapkan dulu apa SDM, terus apa lagi, budgeting, sponsorship, ya kan? Ya dong. Ya. Apakah SMK nanti mau mensponsorkan karya saya? Aduh, catat. Tolong Kirimin. di notis, tolong. Kita tag jangan lupa Saya tag. sudah 12 tahun lebih loh di sini. Oh iya, udah legenda. Legend. Siapa Ngalahin- aja kalau ditanya tentang papa Ngalahin kasih tahu. biskuit Nisin sama Kongguan, legend. Kongguan. Kongguan kamu nggak tahu ya Kongguan? Tahu lah. Itu tahu. kata makanan itu kan biskuit lebaran. Ya itu mah improv aja. Pas lagi, Intermezzo, itu mah intermezzo. Bapak bikin komik juga nggak? Bikin, waktu itu bikin. By order dari lupa saya lagi. Ya. Ikut SMK dari SMK. Komiknya tentang komik ini, nggak masuknya di sini. Karyanya ya, nggak ada karyanya. Komiknya tentang penyebaran COVID-19 Itu buatnya kapan? 2020 ketika pas COVID. Ya pas buka. Ya. Oh, berarti bukan komik kayak panel webtoon atau semacamnya gitu ya? Enggak, itu buku. Ah. Diterbitkan sama SMK, pihak SMK. Masuk Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan. Harusnya ditampilin ya, saya lupa. Iya, gimana sih? Tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ya banyak banget pertanyaannya. Saya juga sampai pusing banget pertanyaannya. Jadi kan sekarang kan perkembangan industri animasi sama ilustrasi kan kayak udah maju banget. Nah, apa sih yang perusahaan sekarang butuhin gitu tentang animasi sama ilustrasinya? Kayak trennya gitu. Yang dibutuhin ya sama perusahaannya, sama industri, apalagi Iya. studio ya. Betul-betul. Jadi dilihat lagi, misalkan tadi trennya di media sosial. Publishnya mau di mana dulu? Iya, medsos. Medsos. Karena kayak komik kan sudah ada webtoon ya. Iya, betul. Ada dulu ada webtoon sama apa kata baru? Angkatan. Ada dua. Ada webtoon, ada saya lupa lagi. Kakao page. Hah? Kakao. Nggak tahu, saya lupa. Ya. Ada dua pokoknya. Platform komik juga. Iya, platform komik juga. Apa? Terus kalau yang superhero Indonesia tuh saya lupa lagi. Jadi memang yang terkenal webtoon ya, yang terkenal webtoon. Iya, yang terkenal. Ya berarti kalau secara teknik ya harus ngikutin webtoon pasarnya. Kayak apa? Kayak Korea gitu. Oh iya, betul. Apa kalau misalkan kalau Marvel gimana isi ke Marvel? Ada, pangsanya ada. Kita juga harus eksis juga untuk memasarkannya. Banyak kok yang sudah bikin karya style barat masuk ke sana banyak. Dari Indonesia yang saya tahu sudah ada dua. Apa aja apa tuh? Ada Mas Ardiansyah sama Aryo Animito. Ardiansyah dari Surabaya yang masalahnya. Iya. Kalau Aryo Animito dari Bandung. Itu temenan saya atau cuma Enggak. sekedar kenalan? Nah di Instagram aja. Sama Kristiawandi itu, Kristi yang punya studio Karavan. Itu produksinya sama juga di Amerika. Berarti ditarik gitu atau dia yang pengen? Iya, dia dapat pekerjaan kerjasama dengan ditawarin. studio sama. Aja. Karena karyanya juga nggak sih? Iya, karena karyanya bagus, taste-nya memang taste bangsa sana, taste-nya rasanya memang rasa luar negeri atau Amerika. Jadi memang harus benar. Kan makanya saya bilang fundamentalnya ya orang harus sama, harus tahu tekniknya, harus bisa. Bapak Sun nggak? Sun bakal kayak mereka juga. Iya. Kapan Sun? Iya. Sun, cium dong Sun. Sunda. Kiranya itu. Sun. Itu Kalau apa? Kayak iya. nanti bakal ditarik gak gitu kayak? Oh, ya kepengen. Amin nggak? Amin. Insya Allah, mudah-mudahan terwujud. Gitu. Amin. Semangat. Yang penting apa tadi? Berkarya dulu. Baru gaya. Nah,
Nyambung lagi. Jadi jangan gaya dulu, karyanya baru sedikit, gayanya selangit. Aduh, kena. Kan? Bener nggak? Karya dikit, gaya selangit. Kena. Quotes selangit. Iya, udah Banyak tuh quotesnya. kata-kata mutiara hari ini. Kata-kata mutiara. Kok nggak ada? Langsung kata-kata mutiara, cepet amat. Iya, soalnya karena pertanyaan dari sobat pojokan juga sudah terjawab kan ya. Jadi sudah berakhir. Iya, terima kasih Pak Ferdi sudah mau mewakili jawaban dari para orang kreatif yang Sama-sama. menanyakan para pojokan ya. Terima kasih juga sudah datang pada hari ini untuk menjadi Betul, makasih udah mau direpotkan. Jadi nih kata-katanya, Iya, jadi ya. bukan kata-kata ya sebenarnya, Apa? lebih ke pesan-pesan. Apa? Pesan-pesan buat adik-adik generasi Z, generasi apa. Ming. Ya, Ming. Jadi tingkatkan kualitas kalian kalau untuk masuk ke dunia kreatif, kerja keras lebih banyak, berlatih lebih giat kalau memang kreatif gitu. Terus lebih disiplin, karakter dari pribadi masing-masing juga lebih ditingkatkan, tanggung jawab, apalagi tadi mandiri, disiplin gitu. Itu poin penting karena kalau misalkan kamu menghilangkan semua itu, ya pasti akan ada sesuatu yang hilang, miss. Attitude-nya juga dijaga. Ketika kamu sudah dapat pekerjaan, tidak punya attitude, pastinya akan runyam. Jadi makanya saya bilang, kalau di dunia kreatif itu kejamnya atau jeleknya, kalau kamu misalkan jelek sekali, pasti tidak akan dapat kembali pekerjaannya. Dan itu harus membuat citra kamu bagus lagi, menunggu berapa tahun, cukup lama, karena sudah banyak kejadian seperti itu. Itu pesan-pesan dari Gotham City. Oke, terima kasih ya atas kata-katanya. Kembali Ya, kita dikit lagi akan closing. Ayo Pak, kita closing bersama. closingnya apa nih? Closingan, kita closingan. Apa yang mana ya? Yang mana closingnya? Kan kamu udah. Iya, jadi kali ini itu aja obrolan seru kita di Pojok di Cafe bersama Bapak Ferdi Iya. Firdaus S. Ferdi Idref. Hah? Ferdi Iya. Idref. Ferdi Indrive. Drive. Nggak tahu ya. Drive. Idref tuh dibalik aja sebenarnya. Ferdi. Hah? Ferdi Idref. Balik. Apa sih malah Iya, Ferdi Idref. Idref itu nama dibalik Ferdi ya. Duh. Oh alah. Iya Pak. Yaudah, Ya. yaudah. Kreatif kan? Ya, iya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sang legenda Baginda Raja. Gua Baginda Raja. Baginda Raja, legenda Atlantis. Terima kasih sudah datang Iya, terima di hari kasih. ini. Sama-sama. Udah, apalagi? Iya. Udah sih. Udah, nggak ada closingnya. Apa closingnya? Ini di bisa aja nggak ini? Langsung sampai jumpa teman-teman. Mulai sampai jumpa di episode Saat berikutnya. selanjutnya tetap kreatif dan semangat terus belajar ya guys. Dadah. Ingat quotes Pak Ferdi Iya, jangan lupa ingat ya. 2024. Catat. Dadah. Dadah Pak. Dadah Pak, ayo dadah. Mana dadah? Dadah. Itu, Dadah. situ, Oh. situ. Dadah. Ya. Dadah, minum. Aus. Anjay. Nah. Bilang Yeay. belum. Yang mana? Closingnya. Closingannya ya, closingannya. Closingnya apa?